Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvisi Fabela dari 12 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang dengan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Pertama, saya akan menjelaskan menggunakan metode FIFO. FIFO sendiri yaitu first in first out. Berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Berikut adalah contoh perhitungan metode FIFO. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan memiliki persediaan sebesar 100 unit. Kemudian pada tanggal 5 Februari, perusahaan beli nih persediaan barang dagang sebesar 300 dengan total harga 36.000. Jadi kan persediaan barang dagang bertambah nih karena kita udah beli. Kemudian pada tanggal 7 Maret menjual barang dagang sebesar 100 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka yang pertama masuk kita keluarin nih persediaan awal kan 100 nih, pertama masuk banget, jadi kita keluarin yang ini habis karena dijual sama yang ini. Jadi persediaan kita sekarang ada 300. Kemudian tanggal 10 April perusahaan jual lagi nih 100 unit. Jadi yang 300 ini kita kurangin sama yang 100 unit ini nih. Kan habis tuh tinggal 200. Terus pada tanggal 2 Mei perusahaan membeli barang dagang sebesar 100 dengan total harga 12.000. Bertambah deh persediaannya karena kita beli barang dagang. Kemudian pada tanggal 5 Juni perusahaan jual lagi barang dagangnya 200. Karena kita pakai FIFO nih. Ingat, yang pertama masuk akan lebih dijual terlebih dahulu. Ini kan pertama masuk nih 200. Jadi 200-nya dikeluarin sama yang ini. Nah, kita jadi punya 100 barang dagang sekarang. Kemudian perusahaan beli lagi pada tanggal 6 Juli sebesar 300. Persediaan bertambah. Kemudian pada tanggal 7 Oktober perusahaan kembali menjual barang dagang. 100 yang ini dicoret. Kan dikeluarin tuh buat dijual yang ini. Nah, sisa persediaan barang kita tinggal 300. Kemudian pada tanggal 10 November menjual lagi sebesar 200 unit. 300 unit yang ini kita keluarin nih 200. Jadi sisa 100. Kemudian tanggal terakhir pada tanggal 3 Desember perusahaan kembali melakukan pembelian sebesar 100 unit. Kemudian persediaan bertambah. Karena sudah akhir periode, kita hitung berapa total pembelian, penjualan, dan persediaan pada perusahaan. Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap barang dagang adalah 800 unit dengan total harga 98.500. Lakukan penjualan 700 unit dengan total harga 84.000 dan sisa barang dagang sebesar 200 unit dengan harga 25.500. Nah, yang kedua kita pakai LIFO. Gimana sih cara pakai LIFO? Atau apa tuh? LIFO itu apa pengertiannya? LIFO sendiri itu last in first out. Jadi, perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang baru atau terakhir masuk untuk dijual terlebih dahulu. Berikut adalah contoh perhitungan metode LIFO.
Persediaan awal 100. Lalu perusahaan melakukan pembelian besar 300 unit. Bertambah nih persediaannya. Kemudian perusahaan melakukan penjualan 100 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO, terakhir masuk nih, dijual terlebih dahulu. Kan yang terakhir masuk nih 300 yang ini nih tadi nih. Yang ini nih. Jadi 300 dikurang 100. Habis. Sisa 200. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih nggak 100 aja yang dipakai? Kan itu masih ada barang yang di awal. Nah, kalau itu untuk metode FIFO, sedangkan kan kita di sini makainya metode LIFO, yaitu yang terakhir masuk dijual terlebih dahulu. Terakhir masuk kan ini 300. Jadi kita harus ngeluarin yang 300. Sisa 200 barang. Kemudian pada tanggal 10 April, perusahaan menjual 100 barang dagang atau 100 unit. Nah, 200 yang ini kita keluarin buat menjual yang ini. Jadi sisa 100. Kemudian pada tanggal 2 Mei, perusahaan membeli barang dagang 100 unit. Kemudian persediaan barang bertambah sebesar 100. Lalu pada tanggal 5 Juni, perusahaan menjual 2 barang dagang nih sebesar 200. Jadi dengan harga unit yang sama kita keluarin aja nih. Yang ini habis. Jadi kan sisa 100 unit yang persediaan awal. Nah, pada tanggal 6 Juli, perusahaan membeli 300 unit. Jadi persediaan awal yang 100 bertambah 300 unit. Kemudian pada tanggal 7 Oktober, perusahaan menjual 100 unit barang. Jadi 300 unit yang tadi ini dijual 100. Sisa 200 barang. Kemudian pada tanggal 10 November, perusahaan menjual 200 unit. Jadi yang 200 unit barang tadi nih habis. Sisa 100 yang persediaan awal yang ini. Kemudian pada tanggal 3 Desember, perusahaan melakukan pembelian sebesar 100. Jadi persediaan bertambah 100. Lalu pada akhir periode, ternyata perusahaan telah melakukan pembelian sebesar 800 unit dengan total harga 98.500, melakukan penjualan 700 unit dengan total harga 86.500, dan total persediaan barang dagang akhir yaitu 200 dengan total harga 23.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.